Dan pada saat itu aku konsumsi air kelapa hijau itu 3 kali seminggu setelah makan ya, biasanya 30 menit atau 1 jam setelah makan. Karena air kelapa hijau ini kan sifatnya asam ya, jadi kalau bisa jangan dalam keadaan perut kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Di video kali ini aku bakal share lagi dan juga menjawab pertanyaan kalian ya. Jadi aku juga pernah di posisi kalian berjuang melawan asam lambung, GERD, anxiety. Makanya aku bakal bahas lagi ya, share berdasarkan pengalaman aku. Jadi channel ini adalah membahas terkait kesehatan, terutama pejuang asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, dan juga aku biasanya review-review produk. Dan buat kalian yang baru bergabung, selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa di like, comment, share, dan juga video ini agar bermanfaat untuk orang banyak. Dan juga kalian bisa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mengetahui video-video terbaru aku. Oke, langsung aja. Jadi di video kali ini aku bakal bahas terkait air kelapa ya, air kelapa hijau atau air kelapa biasa. Tapi sebelum lanjut, banyak banget yang bertanya, Bun, saat ini gimana keadaannya, gimana kondisinya? Alhamdulillahirrahmanirrahim, aku udah bisa beraktivitas normal. Makanan aku juga sudah bisa makan apa aja. Tapi aku sadar diri, aku adalah ada riwayat asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Jadi meskipun kita udah sembuh, untuk sembuh total 100% itu susah ya. Jadi tergantung dari pola hidup kita, pola pikir kita, pola makan kita juga harus diperhatikan. Jadi jangan teman-teman udah sembuh ya, mau makan apa aja boleh. Boleh, tapi jangan berlebihan. Harus tetap dikontrol teman-teman ya. Oke, jadi aku juga pernah ada di posisi kalian, berjuang kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun lebih dari 2019 hingga 2022 ya. Aku endoskop itu di bulan September 2021 dan ditemukannya ada radang di dinding lambung aku ya. Dan juga aku ada psikosomatis anxiety, makanya banyak banget sensasi yang aku alami. Nah, langsung aja aku bakal bahas ya. Aku pernah konsumsi air kelapa hijau, kelapa biasa juga pernah. Kebetulan sensasi terakhir yang aku alami pada saat itu adalah gastritis. Gastritis apa aja sih, Bun, sensasinya? Jadi gastritis ini adalah gas di lambung aku itu banyak banget, produksi asam lambung aku naik, menyebabkan gasnya banyak. Jadi biasanya aku begah, sendawa-sendawa, engap, kemudian cemas karena aku ada anxiety. Jadi itu karena ada peradangan di dinding lambung aku. Itu disebabkan karena kita dari pola makan, pola pikir, pola hidup sehat ya. Dan juga biasanya kita terlalu banyak makan. Nah, kalau yang terjadi sama aku nih, karena aku sering banget menunda-nunda waktu makan. Seharusnya makan jam 12, biasanya aku tunda jam 3, jam 4, seperti itu ya. Dan juga aku dari faktor stres atau faktor pikiran. Oke, langsung aja. Untuk air kelapa hijau ini sebenarnya bagus banget untuk penderita asam lambung ya, ataupun GERD. Jadi, untuk perbedaan asam lambung ya, GERD dan juga gastritis udah aku bahas di video sebelumnya ya. Jadi, kalau GERD itu adalah ada sensasi atau adanya reflux, bermasalah dengan katup lambung kita ya. Jadi, cairan asam lambung itu naik ke esofagus atau ke kerongkongan. Jadi, menyebabkan banyaknya sensasi ya, seperti sensasi panas, udah terbakar, dan juga lain-lain sebagainya. Kemudian untuk gastritis itu seperti yang aku alami ya, banyak gas dan disebabkan adanya peradangan di dinding lambung aku pada saat itu. Nah, untuk air kelapa hijau ini bagus dikonsumsi oleh pejuang asam lambung, GERD, tapi harus diperhatikan caranya. Dan aku sudah mencoba kedua cara ini. Yang pertama, pada saat itu aku itu selalu konsumsi air kelapa hijau kalau misalnya aku lagi capek, misalnya nih, dulu kan aku bolak-balik ke rumah sakit ya. Bolak-balik ke rumah sakit seminggu sekali karena aku pasien BPJS. Jadi biasanya kalau aku haus nih di jalan, aku langsung beli kelapa hijau, aku minum. Kadang lagi di perjalanan, aku istirahat sebentar, aku minum. Ternyata itu salah, teman-teman. Jadi perhatikan juga cara konsumsinya. Kalau kita nih pejuang asam lambung, GERD, anxiety ya, atau yang ada masalah dengan lambung, sebaiknya konsumsi air kelapa hijau ini setelah makan ya, 30 menit atau 1 jam setelah makan. Jadi untuk air kelapa hijau ini ataupun air kelapa biasa bagus dikonsumsi karena mengandung kalium ya. Tapi kalau kandungan kalium ini dikonsumsi berlebihan, itu juga bisa memperburuk kondisi kesehatan kita. Jadi caranya jangan konsumsi berlebihan.
Biasanya ya, kalau aku nih disarankan pada saat itu konsumsinya 1 gelas atau setengah liter aja, jangan banyak-banyak. Biasanya sih aku 1 gelas aja ambil les. Tapi konsumsinya itu adalah setelah makan. Dan cara aku pada saat itu ya, kalau misalnya nih aku mau berangkat kerja, aku biasanya dinas siang, masuk jam 12:30, aku biasanya beli air kelapa hijau dulu, jangan dimasukkan ke dalam kulkas. Jadi yang original atau yang normal aja. Kemudian setelah makan siang ya, istirahat sejenak, jangan lupa juga minum air putih ya. Kemudian setelah itu minum air kelapa hijaunya 1 gelas aja, jangan banyak-banyak. Kemudian air kelapa hijau ini akan mempercepat penyembuhan ya, atau akan terasa khasiatnya jika kita konsumsinya dalam keadaan original dan tidak dingin, tidak dikasih es misalnya ya. Dan juga jangan ditambahkan gula, jadi original aja. Misalnya nih beli kelapa hijau, kalau di tempat aku nih sekarang itu 15.000 ya. Beli 15.000, kemudian tuangkan ke gelas, setelah makan nasi baru minum. Biasanya 30 menit atau 1 jam itu bisa mempercepat proses penyembuhan kita. Apalagi kalau misalnya banyak gas di lambung ya, atau mungkin ada iritasi, ada radang, itu bisa mempercepat proses pemulihan kita. Yang jelasnya konsumsinya dalam jumlah yang sesuai ya, jangan berlebihan juga. Kemudian air kelapa hijau ini juga bisa menetralkan asam lambung ya, atau menekan naiknya asam lambung yang berlebih, dan juga bisa mempercepat penyembuhan iritasi lambung. Jadi memang disarankan ya. Tapi kalau misalnya kalian udah cobain nih 1-2 hari nggak sembuh, sabar. Jadi disarankan untuk konsumsi air kelapa hijau ini bisa 1-2 bulan, tapi memang nggak boleh berlebihan. Hanya dikonsumsi sekali sehari aja. Jadi jangan banyak-banyak. Seperti itu ya. Nah, kalau aku nih pada saat itu aku konsumsinya nggak setiap hari ya teman-teman, karena aku pada saat itu masih konsumsi obat-obatan dokter. Jadi aku biasanya konsumsi 3 kali seminggu. 3 kali seminggu aku konsumsinya di siang hari. Karena aku itu kan konsumsi obat lambung sebelum makan, 30 menit sebelum makan, ada yang 1 jam. Kemudian setelah aku konsumsi obat lambung kan aku makan nasi misalnya 1-2 sendok atau 1-2 centong ya, porsi kecil. Kemudian setelah makan aku istirahat sejenak, minum air putih. Kemudian 30 menit kemudian barulah aku minum air kelapa hijau, itu pun jumlahnya hanya 1 gelas. Seperti itu ya. Itu bisa menyembuhkan ya, bisa mempercepat proses penyembuhan, kemudian bisa menetralkan asam lambung. Itu bisa sembuh kalau misalnya kita rutin dan tentunya dengan porsi yang tepat ya, jangan berlebihan. Jangan mentang-mentang enak banget nih Bun, segar, es kelapa pakai es lagi. Minum setiap hari, jangan, itu bisa memperburuk keadaan kita. Jadi aku saranin buat kalian kalau misalnya yang sulit sendawa, yang sulit BAB, atau mungkin yang sendawa terus menerus, tapi biasanya kan sendawa kita tuh nggak plong ya. Aku tuh dulu kalau sendawa kok kayak nggak plong gitu ya, pengen sendawa mulu. Jadi bisa konsumsi air kelapa hijau ini. Tapi karena kelapa hijau ini kan sifatnya asam ya, jadi sebaiknya dikonsumsi setelah makan. Jadi seperti itu ya, buat kemarin yang udah nanya terkait kelapa hijau, aku juga konsumsi kok teman-teman ya. Aku pada situ konsumsi sekitar 3 bulanan, tapi aku nggak rutin ya, nggak setiap hari, hanya 3 kali seminggu. Kalau misalnya aku konsumsi kunyit, ya berarti aku nggak konsumsi air kelapa. Jadi jangan dicampur-campur ya, karena nanti bingung yang mana dulu nih yang bakal dicerna. Apalagi kalau misalnya pencernaan kita masih terganggu, dan juga kita masih konsumsi obat-obatan dokter. Jadi aku konsumsinya 3 kali seminggu karena aku masih rutin konsumsi obat-obatan dokter. Aku juga pada saat itu kalau aku lagi kecapean minum madu Z-Smax, bisa juga dibantu kunyit sih. Seperti itu ya. Oke, semoga menjawab ya untuk terkait kelapa hijau. Jadi disarankan tapi jangan berlebihan karena ada kandungan kalium yang bagus untuk menetralkan asam lambung dan juga bisa menyembuhkan iritasi. Dikonsumsinya sesuai porsinya, jangan berlebihan ya. Harus rutin tapi 30 menit setelah makan. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan juga menjawab pertanyaan kalian. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku, Deva dan Bunda, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!